Assalamualaikum Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Adakah di antara Anda yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita mendengarkan dan ikuti salah satu lagu kebangsaan yang akan Ibu putarkan. Terima kasih banyak Ibu ucapkan untuk kita semua yang telah menyanyikan lagu kebangsaan kita ini dengan hikmat. Ananda semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya? Yap, betul. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu ada hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara, dan golongan hewan amfibi. Alhamdulillah, jawaban dari Anda semuanya benar. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Setelah kita mempelajari materi ini nantinya, Ibu harapkan Anda semua mampu mengidentifikasi pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yuk, kita mulai mempelajarinya. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya merupakan salah satu cara manusia membedakan hewan yang satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini memiliki ciri khusus yang memudahkan kita mengetahui seekor hewan itu termasuk golongan hewan apa. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham.
Dan hewan ini tidak memiliki gigi taring. Jadi Ananda semua, gigi-gigi ini memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, gigi seri berada di depan dan gigi ini sangat tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Yang kedua, ada gigi geraham. Gigi geraham berada di bagian dalam yang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu, hewan herbivora juga hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dan anak-anaknya. Hewan herbivora merupakan hewan yang sebagian besar bersifat jinak. Oleh karena itu, hewan ini kebanyakan menjadi mangsa hewan karnivora. Selain itu, Ananda semuanya, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan manusia. Karena apa? Karena dagingnya enak dan baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, untuk lebih mengenal hewan herbivora ini, yuk kita pelajari ciri-ciri hewannya. Adapun ciri-ciri hewan herbivora, pertama, makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Yang kedua, gigi geraham lebar dan pipih. Ini berfungsi untuk mengunyah tumbuhan dan tidak memiliki gigi taring tajam. Yang ketiga, sistem pencernaan panjang untuk mencerna serat tumbuhan. Yang keempat, cara mendapatkan makanannya dengan tidak berburu. Jadi hewan ini hanya mencari tumbuhan sebagai makanannya. Yang kelima, tidak memiliki cakar yang tajam. Cakar yang dimiliki oleh hewan herbivora biasanya digunakan untuk menggenggam makanan. Adapun contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora diantaranya adalah ada jerapah, gajah, kelinci, kambing, dan lain-lainnya. Bagaimana Anda semuanya? Apakah sudah lebih mengenal kelompok hewan herbivora? Alhamdulillah, berarti Nanda semua sudah bisa mengetahui seekor hewan itu termasuk pengelompokan hewan herbivora atau tidak ya. Selanjutnya, yuk kita pelajari pengelompokan hewan yang kedua, yaitu karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari daging atau hewan lainnya. Hewan ini termasuk hewan buas dan liar. Hewan ini untuk memperoleh makanannya harus melakukan perburuan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki taring yang tajam dan kuat. Gigi taring pada hewan ini Ananda semuanya berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Selanjutnya, untuk lebih mengenal tentang hewan karnivora, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri hewan tersebut. Adapun ciri-ciri hewan karnivora, pertama adalah hewan ini memakan daging atau hewan lainnya. Yang kedua, gigi taringnya tajam. Ini berfungsi untuk mencabik daging. Hewan ini juga memiliki gigi sedikit kecil, tetapi tidak dominan fungsinya. Yang ketiga, sistem pencernaan pada hewan ini tergolong pendek. Hal ini disesuaikan untuk mencerna protein dari daging. Yang keempat, cirinya adalah hewan ini mencari makan dengan cara aktif berburu atau memangsa mangsanya hidup-hidup ataupun mati. Yang kelima, ciri hewan ini adalah memiliki cakar yang tajam. Ini berfungsi untuk berburu dan menangkap mangsanya. Yuk kita tengok apa sih golongan hewan yang termasuk hewan karnivora. Contoh hewan yang termasuk ke golongan karnivora diantaranya adalah ada singa,
harimau, ular, ada elang, ada komodo, dan hewan buas lainnya. Bagaimana Ananda semuanya? Sudah lebih mengenal hewan karnivora tidak? Alhamdulillah. Berarti Nanda semua juga sudah mengetahui seekor hewan itu termasuk pengelompokan hewan karnivora atau tidak ya? Baiklah Nanda semuanya, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan mempelajari pengelompokan hewan yang ketiga, yaitu hewan apa coba? Yap, betul. Hewan omnivora. Hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Oleh karena itu, hewan ini juga dikenal sebagai hewan pemakan segalanya. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Seperti manusia ya. Gigi-gigi ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya, di mana gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa daging, sedangkan gigi geraham dipergunakan untuk makanan berupa tumbuhan. Untuk mengenal lebih dekat tentang hewan omnivora, yuk Ananda semuanya kita pelajari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri hewan omnivora itu pertama adalah hewan ini memakan tumbuhan dan daging. Oleh sebab itu, hewan ini juga dikenal dengan hewan pemakan segala-galanya. Yang kedua, cirinya adalah hewan ini mempunyai pencernaan yang kompleks. Artinya, hewan ini memiliki pencernaan yang sangat lengkap. Yang ketiga, ciri hewan ini adalah memiliki gigi yang tajam pada bagian depannya dan gigi datar atau gigi geraham pada bagian dalam atau belakang. Ini berfungsi ketika hewan ini memakan makanan berupa daging, maka gigi yang tajam berupa taring itulah yang difungsikan untuk mengkonsumsinya. Sedangkan ketika dia mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan, maka gigi datar atau gerahamlah yang difungsikan untuk mengkonsumsinya atau untuk mengolahnya. Ciri yang keempat adalah hewan ini mencari makanan secara dengan atau tidak berburu, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sedangkan ciri yang terakhir, yang kelima adalah hewan ini bisa memiliki cakar tetapi tidak selalu tajam. Adapun contoh hewan yang termasuk golongan omnivora diantaranya adalah ada beruang, ada iguana, monyet, ayam, tikus, dan lain-lain. Bagaimana Nanda semuanya? Apakah sudah lebih mengenal juga kelompok hewan omnivora ini? Alhamdulillah, berarti Nanda semua sudah bisa mengetahui seekor hewan itu termasuk pengelompokan hewan herbivora atau juga hewan karnivora ataukah dia termasuk golongan omnivora. Baiklah Ananda semuanya, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu merupakan salah satu cara manusia membedakan antara hewan yang satu dengan hewan lainnya, di mana masing-masing golongan hewan ini memiliki beberapa bagian tubuh yang spesifik yang berfungsi untuk memudahkannya dalam mendapatkan dan mengolah makanannya. Tahapan terakhir dari pembelajaran kita hari ini adalah Ananda semua silakan mengidentifikasi masing-masing 10 hewan yang tergolong pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada Nanda semua yang telah aktif
aktif mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat dan menambah ilmu kepada Ananda semuanya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian Ananda semuanya, Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.